assalamualaikum. Lanjutin yuk, kita akan membaca Bunda ajarkan aku zakat. Oke. Nah, kita dengarkan. Pagi-pagi sekali, ayah bersiap-siap hendak pergi sambil membawa karung beras. Ayah, bawa apa itu? Beras dan makanan yang lain, Nak. Memangnya ayah mau kemana sih? Rukun Islam ya? Halo anak-anak, bantuin ayah masukin barang ke mobil yuk. Ayah mau bayar zakat sekalian sedekah. Abid, Syafa, zakat itu rukun Islam yang keberapa ya? Rukun Islam ya? Zakat nomor 4 lah ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, karena Allah gak mau dekat. Mobil Jeep merah melaju kencang. Bunda, kenapa kita harus membayar zakat? Tujuannya apa sih? Begini sayang, harta yang kita miliki sebenarnya adalah titipan dari Allah. Kita hanya diminta untuk mengelola dengan cara yang baik dan halal. Ada hak orang lain di dalam harta kita yang harus kita keluarkan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada zakat, infak, ataupun sedekah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Terus apa bedanya zakat, infak, dan sedekah, Bunda? Bunda coba gambarkan ya perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Kita mulai dari sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa ada batasan waktu atau jumlah. Sedekah lebih luas dari zakat atau infak karena bukan hanya berbentuk harta, tapi juga mencakup segala amal atau perbuatan baik. Pantas. Dulu Rasulullah bilang, "Tabbasuka fi wajhi ahika sodakotun." Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Betulkah Hakim? Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, sementara infak adalah pemberian materi atau harta kepada orang lain. Ada infak yang sifatnya wajib kita keluarkan, misalnya zakat ataupun nazar atau janji. Ada pula infak yang sifatnya sunnah, misalnya infak kepada fakir miskin, infak untuk bencana alam, infak untuk kemanusiaan, dan lain-lain.
Yang paling seru adalah kalau kita cerita tentang zakat nih. Zakat itu adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerimanya disebut mustahik. Jadi, zakat itu 1. Diambil dari jenis harta tertentu seseorang. 2. Ada batas nisab. 3. Ada waktu yang ditentukan. 4. Ada ukurannya. Iya sayang, itu juga termasuk infak. Kemarin Syafa di sekolah iuran untuk menjenguk teman yang sakit, itu infak ya Bunda? Iya sayang, itu juga termasuk infak. Dulu, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat gemar berinfak dan bersedekah. Umar bin Khattab bahkan pernah memberikan kebun kurmanya untuk bersedekah karena beliau tertinggal sholat jamaah. Hebat sekali ya. Kisah Umar bin Khattab diceritakan oleh putranya dalam sebuah hadis. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, pada suatu hari, ayahku keluar meninjau kebun kurmanya. Ketika tiba di dalam kota Madinah, beliau melihat orang-orang sudah selesai sholat asar. Melihat para sahabat telah selesai sholat berjamaah asar, beliau sangat menyesal dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku terlambat sholat asar berjamaah lantaran kebun kurma itu. Ya Allah, saksikanlah, kebun kurma itu aku sedekahkan kepada fakir miskin sebagai kifarat atas kealfaan yang telah aku lakukan. Secara sederhana, zakat ada 2 jenis. Jenis zakat. Zakat mal atau harta dikeluarkan jika harta yang kita miliki sudah mencapai nisab. Sedangkan zakat nafs atau jiwa adalah zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk kita semua, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun? Wah, senangnya naik kereta api. Kendaraan yang panjang dan terdiri dari banyak gerbong. Roda kereta api terbuat dari besi dan jumlahnya sangat banyak. Roda akan mencengkram jalan kereta api yang disebut dengan rel. Sebenarnya, kereta sederhana sudah mulai digunakan oleh masyarakat Mesir kuno dan Babilonia, juga Yunani sejak 2000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali adik-adik. Setelah James Watt menemukan mesin uap, kereta api terus berkembang. Bahkan pada tahun 1960-an, Jepang mengoperasikan kereta api super ekspres Shinkansen yang tidak lama kemudian disusul oleh Prancis dengan kereta super cepat TGV. Betul, Abid pinter deh. Bunda bangga sama Abid. Tidak terasa, mobil pun sampai di lembaga zakat. Abid, Syafa, Kak Hakim, ayah dan bunda segera turun dari mobil. Pak Yusuf yang biasa bertugas sebagai amil zakat sudah menyambut ayah di depan kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Wah, sudah sampai. Padahal kita masih seru dengerin cerita Bunda. Iya, nanti kita minta Bunda lanjutkan cerita. Apa kabar Pak Yusuf? Senang sekali melihat perkembangan badan amil zakat yang Bapak pimpin. Semoga makin bermanfaat untuk banyak orang ya Pak. Abid, Syafa,
Kak Hakim, ayah dan bunda sudah berada di dalam kantor lembaga zakat bersama Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi bunda cerita tentang zakat. Tapi belum mengerti tentang zakat profesi. Zakat profesi itu adalah bagian dari zakat mal, Nak. Ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, hasil perniagaan atau perdagangan. Kedua, hasil pertanian. Ketiga, hasil peternakan atau hasil laut. Keempat, harta temuan. Kelima, emas dan perak. Dan keenam, gaji atau upah hasil profesi kita sebagai seorang karyawan. Masing-masing jenis harta tadi ada ukuran zakatnya. Kalau zakat profesi seperti yang ayahnya Abid akan bayarkan, jumlahnya 2,5% dari total penghasilan. Jadi, kalau nanti Abid punya penghasilan sebesar 10 juta rupiah per bulan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% kali 10 juta rupiah, yaitu sebesar 250.000 rupiah per bulan. Kalau penghasilan kita 30 juta per bulan, berarti zakat yang kita keluarkan 2,5% dari 30 juta tadi, atau sebesar 750.000 rupiah. Nisab atau batas ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 520 kg beras. Kalau misalnya harga beras yang biasa kita makan adalah 10.000 rupiah per kilogram, maka kita sudah harus mengeluarkan zakat ketika memiliki penghasilan minimal sebesar berapa, Nak? 520 kg dikali 10.000 rupiah berarti 5.200.000 rupiah. Hebat, Kak Hakim. Di negara kita ini, lembaga zakat diatur oleh undang-undang. Ada 2 jenis lembaga zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. BAZ adalah lembaga zakat yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga zakat yang dikelola oleh swasta. Baik BAZ atau LAZ mempunyai tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Siapa yang berhak menerima zakat? Pak, siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Demikian itu adalah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Jadi anak-anak, yang berhak menerima zakat adalah mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Mereka itu ada 8 golongan. 1. Fakir, orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk keperluan makan sehari-hari. 2. Miskin, orang yang hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Amil zakat, orang yang diangkat sebagai pengurus zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam.
Fatma, hamba sahaya, hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bebas jika ia dapat menebus dirinya dengan uang atau harta lain. 6. Gharimin, yang mempunyai hutang, sedang hartanya tidak cukup untuk melunasinya. 7. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan pulang, perjalanan yang bukan kemaksiatan, dan diberi sekadar kebutuhannya. 8. Sabilillah, segala usaha untuk kepentingan umat dan agama. Kalau semua orang Islam punya kesadaran tentang zakat, seharusnya tidak ada fakir miskin di negeri ini ya. Betul Kak Hakim, kesadaran itu yang harus ditumbuhkan. Karena sebenarnya harta yang dikeluarkan untuk infak, zakat atau sedekah tidak akan berkurang. Apa maksud harta tidak berkurang, Pak Yusuf? Harta tidak berkurang itu maksudnya begini anak-anak. Pertama, harta menjadi berkah, hidup menjadi tenang dan merasa cukup. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nggak ada yang berkurang, tapi justru bertambah kan? Alhamdulillah, Hakim sekarang makin paham apa itu zakat, infak, dan sedekah. Abid juga, Hakim, tapi Syafa masih bingung. Ya sudah, Syafa langsung praktek saja. Praktik. Bagaimana caranya, Ayah? Nanti ayah kasih tahu ya. Alhamdulillah, Bunda lebih senang karena kalian dari tadi antusias menyimak semua penuturan Pak Yusuf. Terima kasih banyak ya sayang. Berbagi dengan anak yatim. Ayah Umar pun menyerahkan zakat profesi kepada Pak Yusuf. Bunda juga menyerahkan beras dan bahan makanan pokok lain untuk sedekah. Terima kasih Pak Umar. Semoga amal dan kebaikan Pak Umar sekeluarga mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak Pak Umar. Hakim juga nanti sampaikan ke teman-teman biar rutin ngasih infak ke sini ya Pak Yusuf. Sekarang, yuk kita ketemu anak-anak yatim dulu. Ayo, silakan Bu. Bunda Fatma, Ayah Umar, Kak Hakim, Syafa dan Abid keluar dari dalam kantor lembaga zakat untuk menemui anak-anak yatim. Tak jauh dari kantor zakat, ada sebuah gedung besar tempat di mana anak-anak yatim tinggal. Di gedung itulah mereka bermain, belajar, dan juga tidur. Pak Yusuf, Safa mau ikut main sama teman-teman. Kayaknya seru. Ayo kejar bolanya. Setelah sampai di dalam gedung, ternyata banyak anak-anak yang sedang berkumpul sambil bermain dan belajar. Ada yang belajar Al-Quran, ada yang belajar berhitung, ada yang sedang main kucing-kucingan, dan lain sebagainya. Mereka tetap semangat, walau tidak punya orang tua. Bunda, mereka itu tidak punya orang tua ya? Iya nak. Kasihan sekali ya mereka. Anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang sayang dan banyak memberi kebaikan untuk anak yatim, maka dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga seperti kedua jari, jari telunjuk dan jari tengah yang tak pernah berpisah. Bunda, Syafa punya kue dan permen di tas ini. Boleh Syafa bagikan buat mereka? Subhanallah, anak bunda yang solehah. Boleh sayang. Kan
ingin seperti dua jari bersama Rasulullah di surga. Kalau begitu, Bunda juga mau ikutan berbagi buat mereka. Biar Bunda juga sama seperti dua jari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Semoga kelak mereka menjadi orang-orang hebat yang soleh dan solehah ya Pak Yusuf. Amin. Insya Allah Pak Umar. Tak lama kemudian, Syafa, Bunda Fatma, dan Ayah Umar memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Ini dari aku. Syafa memberikan kue-kue dan permen ke salah seorang anak yatim. Terima kasih. Suasana akrab yang penuh persaudaraan tampak di wajah Bunda Fatma, Syafa, Abid, Kak Hakim, dan Ayah Umar. Nah, begitulah adik-adik. Kita sesama muslim harus saling memberi, terlebih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti anak-anak yatim di panti asuhan. Yuk, sisihkan uang jajan kita untuk mereka. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah paham kan tentang apa itu zakat, infak, dan sedekah? Ternyata Islam memang luar biasa mengatur semuanya ya. Bahkan harta yang kita miliki juga ada aturannya. Mulai sekarang, biasakan untuk berinfak dan bersedekah yuk. Ingetin juga ayah dan bunda untuk bayar zakat. Kalau adik-adik sering lihat ada tulisan orang taat bayar pajak, nah, sebagai muslim yang baik, harus ditambah satu lagi semboyannya. Orang taat bayar zakat. Hore, adik-adik hebat. Alhamdulillah, sudah selesai membaca buku kita hari ini. Ya, jadi Bunda ajarkan aku zakat, kita dengarkan satu lantunannya ya.